selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat, agak pusing-pusing dikit. Ini habis dari mana, Mas? Habis kelas Pak. Habis kelas. Iya. Boleh. Itu kok tadi bilang pusing-pusing itu kenapa? Pusing karena kelas atau karena kesehatan Mas? Kesehatan Pak. Oh, karena kesehatan. Ya, hari ini lagi kurang fit. Oh, Mas Fauzan tidurnya malam itu jam berapa, Mas? Karena puasa ya Pak. Puasa ya paling jam 1. Jam 12 jam 1. Cukup malam ya sih. Ya buat Pak baca-baca Quran sama belajar buat kuliah. Nah, apa itu yang membuat Mas Fauzan pusing nih? Kayaknya ya antara iya sama enggak. Antara iya sama enggak. Kurang tahu juga karena bukan dokter. Baik, nanti mungkin setelah konseling Mas Fauzan bisa istirahat ya, Mas. Enggak ada kegiatan kan, Mas? Tidak ada Pak, kalau beberapa jam ke depan tidak ada, paling nanti sore ada acara. Jadi kalau begitu konseling kali ini bisa kita mulai, Mas ya. Ini kurang lebih ya waktunya sekitar 20 menitan. Apakah Mas Fauzan setuju? Aman Ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Nah, ini saya akan memulaikan dengan membacakan persoalan Mas Fauzan yang telah diceritakan di minggu kemarin. Jadi di minggu kemarin Mas Fauzan sudah bercerita itu mengenai Mas Fauzan merasa bahwa mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam organisasi ya, karena Mas Fauzan ini juga kuliah dan juga mengikuti organisasi. Ya. Nah, Mas Fauzan memiliki tanggung jawab di organisasi, tetapi kadang-kadang kalau Mas Fauzan ada urusan ya Mas Fauzan mementingkan urusannya terlebih dahulu, kemudian ya izin pada pengurus organisasi tersebut. Ya. Namun pengurus organisasi tersebut itu ya dan teman-temannya dan anggotanya kurang bisa mengerti apa yang sedang Mas Fauzan lakukan. Mereka ini menuntut Mas Fauzan harus selalu ada di organisasi mereka, dan kalaupun ada tugas yang bisa dihandle orang lain ketika Mas Fauzan di sini, itu mereka tidak mau, harus Mas Fauzan yang melakukannya. Betul seperti itu ya? Dan dalam situasi itu kira-kira sekarang ini ya, apakah apa yang Mas Fauzan rasakan dalam situasi seperti itu? Ya kalau ketika kayak gitu ya istilahnya juga kan bisa maksudnya jengkel karena harusnya bisa di backup dengan maksa harus saya akhirnya kan kayak gimana ya. Jadi Mas Fauzan merasa bahwa harus Mas Fauzan yang melakukannya gitu ya. Mas Fauzan merasa bahwa temannya itu menuntut seperti itu. Apa yang menjadi bukti bahwa teman Mas Fauzan itu menuntut Mas Fauzan? Ya ketika kan izin terus kan nggak hadir, itu ketika mungkin acaranya sudah selesai, di grup WA itu pasti rame gitu Pak, dari satu divisi atau satu bidang itu pasti rame. Kenapa tadi nggak hadir dan sebagainya? Padahal kan sudah izin sama pengurus harian, tapi tetap kan menurut saya gimana sih anak-anaknya harusnya bisa dihandle. Mereka kan sebenarnya mampu, cuman kok kayak gitu akhirnya grup ya kan. Akhirnya berarti kalau gitu ya harus saya. Oke, berarti dari kejadian itu Mas Fauzan ini menyimpulkan bahwa kalau teman-teman Mas Fauzan seperti itu ya, misalnya Mas Fauzan izin di grup itu tetap seperti itu ya. Jadi kira-kira Mas Fauzan itu apakah sudah pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat seperti Mas Fauzan kayak apa ya, aku melakukan seperti ini aja, tapi teman-teman nggak boleh seperti ini. Apakah Mas Fauzan pernah melakukan suatu tindakan atau pencegahan atau apa gitu? Pencegahan ya biasanya ketika udah izin sama pengurus hariannya itu saya screenshot terus saya kirim ke grup kalau aku sudah izin terus diizinkan. Berarti Mas Fauzan juga kalau izin juga sudah berusaha untuk
memberitahu teman-teman Mas Fauzan satu divisi. Ya. Seandainya Mas Fauzan ini berada di posisi teman-teman Mas Fauzan, kira-kira apa yang Mas Fauzan lakukan? Ya kalau saya jadi mereka sih harusnya ketika ada teman saya mungkin izin, tadi kan kalau izin ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan, ya harus mau nggak mau harus nge-backup gitu kan. Dan kalau memang tugasnya terlalu sulit kan nggak hanya berdua gitu, jadi itu pasti lebih dari dua kan, bisa saling membantu tugas yang teman nggak masuk tadi. Berarti Mas Fauzan ketika berada di posisi temannya Mas Fauzan harus bisa membackup urusannya yang izin tadi ya. Nah, kira-kira apakah Mas Fauzan pernah mengalami situasi di mana Mas Fauzan itu temannya ada yang izin dan Mas Fauzan berusaha membantu? Pernah sih Pak, sering malah beberapa kali ada teman saya yang izin ya, karena harus memahami berarti izin ada kegiatan, ada acara yang bisa ditinggalkan, mau nggak mau harus dibantu. Atau enggak tugas-tugas yang biasanya kita kerjakan kegiatannya ada tugas yang online ya. Misal kalau ketika jadi dekorasi dan dokumentasi kayak gitu, publikasi itu kan kerjanya kan remote ya Pak. Edit gitu. Nah itu kan kalau teman mungkin ada kegiatan kadang izinnya saya tak kerjakan nanti gitu, mungkin bisa di backup dulu kalau memang deadline-nya komplikat, mau nggak mau harus backup. Berarti di sini Mas Fauzan ini juga cukup paham ya apa yang harus Mas Fauzan lakukan. Untuk kedepannya nanti kira-kira Mas Fauzan ini mau ngelakuin apa untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Mas Fauzan ini mau melakukan apa? Nah itu silakan udah ngasih tahu ke teman dengan bukti kalau izinnya benar-benar beneran izin gitu, tapi mereka masih nggak percaya. Ya mungkin kalau ada kesempatan nanti ketemu ketika full satu divisi mungkin harus dijelaskan. Di sini Mas Fauzan bilang kalau nanti bila ketemu teman-teman organisasi akan dijelaskan. Nah, sebelum ini apakah Mas Fauzan sudah pernah berkumpul dengan teman-teman divisi? Pernah sih Pak, cuma nggak berkumpul. Gitu ya. Jadi ada yang tidak ada yang enggak. Ya akhirnya kalau saya mau menjelaskan kayak pas nanti 2 kali kerja gitu. Berarti sementara ini belum pernah ya. Paling cuma ke ketua divisinya. Berarti Mas Fauzan belum mencoba berbicara kepada seluruh anggota kira-kira apakah lain yang Mas Fauzan lakukan? Kepikirannya itu aja sih Pak, karena itu hal yang menurut saya paling memungkinkan untuk dilakukan. Karena kalau hal-hal yang lain masih belum pernah. Jadi Mas Fauzan sudah menentukan ya jalan mana yang akan Mas Fauzan lakukan. Oke. Dan itu menurut Mas Fauzan yang cukup rasional gitu ya. Mungkin di sini karena Mas Fauzan juga sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga konseling pada kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya untuk membahas gimana perkembangan Mas Fauzan. Jadi kalau itu bisa kita tutup konseling kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fauzan karena sudah datang ke sini. Ini di pertemuan konseling yang kecil kali ini. Terima kasih Mas Fauzan. Sampai di jalan. Atau di 30 hari ini